Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang fenomena mengemis dalam live TikTok joget skateboard di Sukabumi. Di sini anggota kami ada Dwi Zulfatan Fikis dengan NIM 22963569. Ada Irza Maulana NIM 22963564. Selanjutnya ada Hedi Agas Yudhistira dengan NIM 22963573. Selanjutnya ada Rashid Nur Hakim dengan NIM 22963232. Dan selanjutnya ada Hernando Arya Anggana dengan NIM 22963484. Latar belakang di sini, perkembangan media sosial telah menciptakan berbagai bentuk ekspresi diri dan interaksi digital baru di masyarakat. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat adalah TikTok, yang memungkinkan penggunanya untuk siaran langsung atau live streaming untuk berinteraksi secara real time dengan audiens. Namun, fenomena ini juga memunculkan praktik-praktik yang memicu perdebatan moral dan sosial. Salah satu contohnya adalah mengemis dalam bentuk live TikTok dengan joget-joget skateboard, sebagaimana yang marak terjadi di daerah Sukabumi. Joget skateboard adalah istilah populer yang merujuk pada gaya tarian khas yang dibarengi dengan ekspresi kesedihan, penderitaan, dan permohonan empati dari penonton. Dalam praktiknya, pelaku live streaming yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melakukan tarian ini sambil berharap menerima gift atau hadiah virtual dari penonton, yang kemudian bisa dikonversi menjadi uang tunai. Fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran karena mirip dengan bentuk pengemis digital, di mana pelaku menampilkan diri secara merendahkan untuk memperoleh keuntungan finansial. Di wilayah Sukabumi, fenomena ini menjadi sorotan media lokal karena meningkatnya jumlah remaja bahkan anak-anak yang ikut serta dalam tren ini. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan dari sisi norma sosial, ekonomi, keluarga, hingga kesehatan mental pelaku. Terlebih, belum ada regulasi dan edukasi yang cukup untuk membatasi atau membimbing aktivitas daring ini secara sehat dan etis. Fenomena ini penting untuk diteliti karena mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat digital dan memperlihatkan bagaimana tekanan ekonomi dan popularitas media sosial bisa mendorong individu melakukan tindakan yang problematik secara sosial. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut serta dampaknya terhadap pelaku dan komunitas di sekitarnya. Sini selanjutnya ada deskripsi komunitas. Fenomena unik terjadi di Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Cikembar, Sukabumi, yang kini dijuluki Kampung TikTok. Warga di sana kompak melakukan siaran langsung di live TikTok dengan berjoget secara bergiliran untuk mendapatkan saweran atau gift dari penonton. Fenomena ini bermula dari Gunawan alias Skateboard yang mulai melakukan live TikTok saat pandemi dengan gaya joget yang khas disebut joget ayam patuk dan kemudian dikenal sebagai joget skateboard. Aktivitas ini berkembang pesat sehingga melibatkan sekitar 300 warga dan 50 akun aktif yang rutin menampilkan pertunjukan live TikTok bersama 6 sampai 10 orang per sesi. Penghasilan yang didapat dari live TikTok ini cukup signifikan, berkisar 400.000 sampai 700.000 per hari. Bahkan ada yang mengklaim mencapai puluhan juta rupiah. Pendapatan ini digunakan untuk kebutuhan hidup, biaya pendidikan, dan pembangunan infrastruktur desa. Meski memberi dampak ekonomi positif bagi warga, fenomena ini juga menuai kritik karena dinilai menyerupai praktik mengemis digital yang dianggap merendahkan martabat. Fenomena kampung TikTok ini mencerminkan pergeseran gaya hidup masyarakat desa yang memanfaatkan platform digital sebagai sumber penghasilan alternatif, namun menimbulkan pro dan kontra dari sudut pandang sosial dan budaya. Fenomena live streaming TikTok dengan joget skateboard di kampung
Babakan baru, Desa Bojong Kembar, Cikembar, Sukabumi, menunjukkan transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan di masyarakat lokal. Observasi di lapangan memperlihatkan bahwa aktivitas ini telah menjadi tren kolektif, melibatkan sekitar 300 warga dengan 50 akun aktif yang rutin melakukan siaran langsung secara bergiliran. Setiap sesi live biasanya diikuti oleh 6-10 orang yang menampilkan tarian khas setbor gaya joget dengan ekspresi sedih dan permohonan empati untuk menarik perhatian dan gift dari penonton TikTok. Motivasi utama pelaku berasal dari kebutuhan ekonomi, mengingat mayoritas peserta berasal dari kalangan menengah ke bawah. Penghasilan yang diperoleh cukup signifikan, berkisar antara 400.000 hingga 700.000 per hari. Bahkan beberapa pelaku mengklaim mampu meraih penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan pembangunan infrastruktur desa. Fenomena ini bermula dari inisiatif Gunawan alias Setbor yang mulai melakukan live TikTok dengan joget ayam patuk saat pandemi. Sebelum akhirnya tren ini diikuti secara masif oleh warga lain. Kampung Babakan Baru pun dikenal luas sebagai kampung TikTok karena kekompakan warganya dalam memanfaatkan platform digital sebagai sumber penghasilan alternatif. Namun praktik ini juga menimbulkan kontroversi. Banyak pihak menilai aktivitas berjoget sambil meminta gift di TikTok menyerupai praktik mengemis digital yang dianggap merendahkan martabat pelaku. Kekhawatiran lain muncul terkait dampak psikologis terutama pada remaja dan anak-anak yang turut serta potensi pergeseran nilai dan norma sosial di masyarakat. Serta keseluruhan, observasi menunjukkan bahwa fenomena joget setbor di kampung TikTok Sukabumi merupakan cerminan pergeseran gaya hidup dan nilai di era digital. Di satu sisi, aktivitas ini memberikan solusi ekonomi baru bagi warga desa. Di sisi lain, memunculkan tantangan etis, sosial, dan budaya yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan juga masyarakat luas. Selanjutnya ada kebiasaan terkait dengan media digital. Yang pertama, pemanfaatan media sosial sebagai sumber penghasilan. Dengan pendapatan harian mencapai 400-700 ribu rupiah, bahkan ada yang mengklaim bisa mendapat jutaan rupiah per hari, maka media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai alternatif ekonomi digital, terutama bagi warga dari kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, ketergantungan pada audiens digital. Semakin banyak gift yang diberikan penonton, semakin tinggi penghasilan mereka. Ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi pada audiens digital yang bisa menjadi tidak stabil karena pendapatan bisa saja tidak pasti. Ketergantungan ini juga dapat membuat pelaku melakukan aksi-aksi yang semakin ekstrim atau dramatis demi menarik perhatian dan belas kasihan penonton. Yang ketiga, ada perubahan gaya hidup seperti aktivitas sehari-hari warga yang dijadikan konten. Kegiatan live streaming yang dilakukan secara bergiliran dan terorganisir bahkan menjadi kegiatan sosial bersama di kampung ini. Ini menandakan perubahan gaya hidup di mana batas antara kehidupan pribadi, kerja, dan hiburan menjadi kabur. Hal-hal yang sebelumnya bersifat privat atau sederhana, kini dikemas menjadi konten publik demi mendapatkan pemasukan digital. Di sini saya Dwi Zulfatan Fikis akan menjelaskan dampak negatif dari fenomena tersebut. Ini ada 4. Yang pertama, potensi promosi judi online dan pencucian uang. Fenomena joget setbor sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal. Donasi besar dari akun anonim saat live TikTok memunculkan dugaan pencucian uang dan promosi judi online terselubung. Ini membuat masyarakat kecil tanpa sadar jadi alat dalam kejahatan digital. Yang kedua, eksploitasi emosi dan munculnya budaya mengemis gaya baru. Live joget sering menampilkan lansia, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak lebih menarik simpati dan gift dari penonton. Ini dianggap sebagai bentuk mengemis versi digital yang tidak mendidik dan menciptakan ketergantungan. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi yang tidak stabil. Meskipun terlihat seperti lapangan kerja, penghasilan dari TikTok tidak pasti
dan sangat tergantung tren atau algoritma. Jika live tik tidak ramai, pendapatan langsung berhenti. Ini membuat ekonomi masyarakat jadi rawan dan tidak berkelanjutan. Yang keempat, melemahkan nilai-nilai kemandirian dan etos kerja. Banyak warga desa meninggalkan pekerjaan tetap seperti bertani atau berdagang demi mengejar penghasilan cepat dari live TikTok. Hal ini menggeser budaya kerja keras ke arah mentalitas instan dan viral, terutama di kalangan anak muda. Oke, selanjutnya ada kritik dari kelompok kami. Fenomena live TikTok joget satbor yang berjalan di Sukabumi dianggap menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak stabil. Terlepas dari kenyataan bahwa hadiah TikTok tampaknya menawarkan peluang untuk menghasilkan uang, keuntungan yang dihasilkan dari hadiah tidak stabil dan rentan terhadap penyalahgunaan. Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa negara gagal memberikan perlindungan sosial dan edukasi digital karena masyarakat masuk ke dunia konten tanpa instruksi yang jelas. Selain itu, nilai kerja keras dan kemandirian telah berubah, terutama di masyarakat desa karena munculnya budaya mengemis gaya baru. Melalui joget untuk didonasi, banyak pelaku konten berasal dari kelompok rentan seperti orang tua atau masyarakat miskin yang hanya dilihat untuk sensasi. Pemerintah, komunitas, dan platform online seperti TikTok dikritik karena tidak memberikan perlindungan, peraturan, dan dukungan yang cukup untuk memberikan ekonomi digital berkembang secara etis dan berkelanjutan. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan pada teman-teman kami, bagian kesimpulan bahwa fenomena joget satbor dalam live TikTok di Sukabumi mencerminkan pergeseran budaya digital masyarakat desa yang memanfaatkan media sosial sebagai sumber penghasilan. Meski memberi dampak ekonomi positif, fenomena ini juga menunjukkan adanya ketergantungan terhadap donasi virtual, munculnya bentuk baru eksploitasi emosi, serta lemahnya edukasi digital dan perlindungan sosial. Diperlukan perhatian lebih dari pemerintah, komunitas, dan platform digital untuk membimbing praktik daring yang lebih etis dan berkelanjutan demi menjaga martabat serta nilai-nilai produktivitas masyarakat.